Ini ya, kakak baru selesai menyemprot dan menyiram bunga ya. Sebagian udah di apa ya, udah diiniin ya, udah disiram ya oleh hujan, tapi kakak semprot. Dan yang tidak disiram oleh hujan kakak apa ya, kakak itu ya, kakak semprot dan kakak siram. Tengoklah ya, ya. Ini dia ya. Tapi bukan berarti ya enggak menjadi keiri hatian dan kedengkian hati si setan iblis ini ya. Ya, ini dia pekarangan kakak ya. Ya. Ini dia ya. Ya. Ini juga. Tengok ini apa ya? Tengok itu apanya, apa namanya, pohon jagungnya. Entah kemana tunasnya ya. Entah kemana, ada yang motongi dan ada yang merusak-rusak daunnya. Ini udah agak kelihatan lebih segar karena baru kakak siram air. Kalau kita perdekat, perjelas, nampak dia ini kayak gersang dan tengok itu masih jorok dan hitam tuh. Ya. Dan ini jadi kerjaannya keluarga Parna Lunte, tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri dan tetangga depan. Tetangga paling pendengki ya, tetangga pendengkinya ini semua si lontong bangke busuk ini ya. Ini dia ya, tengok itu rumah bunganya kelihatan kan, berbunga kan, banyak kan. Padahal kalau kakak jelas-jelas terang-terangan ya, kenapa berbunga dan cepat tumbuh dengan besar, cepat pesat dalam 3 bulan, lebih kurang 3 bulan 4 bulan ini tanaman kakak ya, dari nol ya. Karena kakak rajin menyiramnya 2 kali sehari dan menyemprotnya 2 kali sehari. Nah, sementara tetangga yang di depan juga ya, si Mak Pandi atau Mak Sandi ya, si Saragi depan rumah itu ya. Ya. Dia paling kelihatan nyiram bunga kalaupun ada pagi atau sore, hanya nyiram gitu aja ya. Tidak ada terlihat dia terlihat menyemprot ataupun memupuk bunganya di jam-jam yang normal ya. Jadi sementara ada orang yang selalu berkentayangan ke rumah kakak ya, di jam ya pagi, siang, sore, malam ya, tengah malam, dini hari. Terutama untuk jam yang agak-agak di luar batas kewajaran, yaitu jam tengah malam, dini hari, dan subuh-subuh ya. Jadi nggak mungkin tanaman kalau hanya disiram begitu saja ya kelihatan jadi indah dan tidak tanpa dipupuk, tanpa disemprot ya. Tanaman itu kelihatan sehat, bersih, sehat, segar ya. Sebab tanaman kakak 3 bulan atau 4 bulan ini menjadi segini banyak ya, udah menjadi langsung iri hati dia. Tapi bukan berarti nggak diserangnya tiap hari, karena dia iri hati, diserangnya lah tiap hari tanaman kakak ya. 10 kali sehari dia berbuat jahat ya. Ya. Dan bukan hanya satu jenis tanaman ya, berapa banyak yang bisa dirusaknya, itu prinsip dia ya. Belum lagi dia masuk-masuk ke pekarangan rumah kakak, ke rumah kakak kalau kakak nggak di rumah ya, itu rumahnya ya. Tumben itu rumahnya ditutupnya pakai truknya ya. Biasanya ya si Lonte itu sengaja ya, supaya ya dia bisa memantau-mantau dari depan rumahnya ke arah rumah kakak ya. Kapan kira-kira kakak lengah, kapan kakak kira-kira sedang sibuk masa atau sedang tidak memperhatikan keadaan pekarangan ya, atau kakak sedang kemungkinan sedang tidur atau sedang sibuk lah yang tidak mungkin memperhatikan, sehingga dia bisa mengendap-endap dengan leluasa ke rumah kakak ya. Terutama kalau kakak lagi nggak di rumah. Kalau kakak nggak lagi di rumah ya, dia juga udah pasti lebih mudah memantau ya ke arah rumah kakak ya. Jadi ada orang masuk-masuk ke pekarangan rumah kakak, tidak mungkin ya. Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya, tidak ada orang yang melihat satupun dari antara tetangga kakak. Terkecuali dialah pelakunya, dia terlibat ya. Jadi ya, tidak mungkin ya. Jelas-jelas satu orang yang tinggal di rumah ini. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa membedakan orang lain dengan saya ya. Ya. Jadi udah pasti ya, tetanggakulah pelakunya dan tetanggakulah yang terlibat ya.
Jadi ada persekongkolan ya di antara tetanggaku yang kanan, yang depan, yang kiri, dan yang beberapa rumah di sekitar sini ya. Ini masalah persekongkolan jahat dan otak kotor ini ya. Jadi untuk semua dosa mereka ya, yang 10 kali sehari ya membuat ya permusuhan kepada kakak ya. Dalam 2 tahun ini jadi kurang lebih kesalahannya udah 7.000 kali ya. Berhubung kesalahannya 7.000 kali ya, dia udah nggak patut lagi hidup dan dimaafkan ya. Jadi sudah sepantasnya ya kakak Tuan Putri Sejagat Raya untuk membunuh dia beserta seluruh keluarganya yang jahat ya. Ini ada pasti persekongkolan jahat ya. Tidak mungkin tidak ya. Dan beberapa rumah di sekitar rumah kakak ini memang tidak ada terdapat di peta GPS ya. Ada yang dengan sengaja menghilangkan ya beberapa rumah tersebut ya. Ada yang dengan sengaja ya menghilangkan ya rumah-rumah tersebut ya. Rumah-rumah tersebut ya. Ada yang sengaja menghilangkan rumah-rumah tersebut ya dari peta GPS, sehingga rumah kakaknya rumah tunggal dan tidak ada di kanan kiri ataupun di depannya rumah lain ya. Padahal kalau dipantau ya, lihat ya, relatif banyak rumah di sekitar sini ya. Dan yang pasti rumah kakak itu ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri ya. Kemudian ya ada di sebelah kanan ya. Kemudian ada beberapa rumah lagi di sebelah sana jauh, nampak tuh di seberang. Dan ini rumahnya si Mak Sandi di depan yang ada truknya ya. Rumah Damani yang di tengah depan ya. Di pinggir sana saudaranya si Bangun ya, yang di sebelah sana ya. Jadi ya itu nggak mungkin ya. Ini adalah persekongkolan jahat ya dari orang-orang yang nggak ada otaknya ini ya. Yang nyari musuh tiap hari sama Tuan Putri Sejagat Raya ya. Yang tiap hari nyari musuh sama Tuan Putri Sejagat Raya, dan Tuan Putri Sejagat Raya harus membunuh dan menghukum mereka sepantasnya. Oke? Sip ya. Ini adalah peringatan terakhir dan waktu mulai berjalan penghukuman sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu, dan aku tidak akan bermurah hati. Oke?